Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat semua ya? Oke, kita seperti biasanya kita lanjutkan matematika, pembelajaran matematika kita. Kali ini kita akan melanjutkan dengan materi rumus sudut rangkap ya. Kalau kemarin itu kita sudah membahas rumus sudut jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin A plus B dan seterusnya itu. Kalau sekarang ini yang akan kita bahas adalah rumus sudut rangkap. Yang saya maksud sudut rangkap itu misalnya apa? 2A, itu namanya sudut rangkap, yaitu A ditambah A. Sebetulnya rumusnya bisa pakai sudut yang rumus pertemuan yang pertama. Yaitu kalau yang pertama kan ada sin A plus B. Sehingga kalau ini sin 2A bisa dianggap sama dengan sin A ditambah A. Berarti B-nya yang belakang itu diganti A gitu ya. Itu kalau kamu ingin menyederhanakan hafalan berarti bisa pakai yang pertama tadi. Tapi kalau ingin agak cepat maka rumus sudut rangkap itu kamu hafalkan. Yang rumusnya adalah Oke. Sekarang coba kita bahas contohnya. Dari yang paling sederhana dulu. Kenapa kok saya bilang paling sederhana? Agar kamu, ini soalnya cukup mudah, agar kamu bisa paham. Dan kalau ini sudah paham, kamu akan menganggap bahwa matematika itu mudah gitu ya. Matematika itu mudah. Walaupun mudah, tetap harus teliti sekali. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus teliti. Coba kita lihat soalnya. Diketahui sin A sama dengan 2/3. A-nya tumpul. Nah, kalau A-nya tumpul berarti di kuadran 1, di kuadran 2. Kalau dikatakan di soal nanti A-nya lancip berarti di kuadran 1. Kalau dikatakan tumpul berarti di kuadran 2. Itu penting sekali untuk diingat ya. Jadi nanti kalau menjawab soal itu langsung aja agar tidak salah. Sin A itu sama dengan 2/3. Waktu kelas 10 kita sudah tahu sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Saya singkat demi. D itu depan, mi-nya miring. Jadi kalau kita gambarnya gimana? Gambarnya begini. Ya betul ya, di sini A. Ya betul. Salah ya. Tadi kan saya bilang apa? A-nya tumpul. Kalau tumpul di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti gambarnya di sini. Kalau di kuadran 2 itu gambarnya di sini. Nah, ini. Kalau nanti dikatakan di sini A di kuadran 3, berarti gambarnya di sini. Ya. Kalau di kuadran 4, maka gambarnya di sini. Kalau kuadran 1 berarti ini. Sehingga ini A. Apakah kalau ini gambarnya seharusnya di sini, terus kamu gambar di sini, apakah betul? Salah ya, salah. Hati-hati ya, membuat gambarnya ini. Harus sesuai dengan ini yang diketahui ini. Coba, ini A, depannya berarti 2, berarti di sini 2, ini A depan. Miringnya di sini, miring 3, berarti 3. Di sini kita misalkan aja X. Berarti di sini ada tanda minus. Kenapa minus? Karena di kiri ya. Karena di kiri. Kalau di sini gambarnya ini X, di kanan berarti plus. Nah, ini yang membuat salah di sini nanti, ya. Oke. X itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu X sama dengan akar. Ini 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka ini nanti sama dengan 3 kuadrat berapa? 9, 2 kuadrat 4. 9 kurangi 4
5, berarti akar 5. Sehingga ini nanti sama dengan min akar 5. Ini min akar 5 dari sini. Lalu yang ditanya sin 2A. Oke. Yang A itu begini, A sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ini rumusnya. Tadi di depan sudah diterangkan rumusnya, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kita butuh sin A di sini. Sin A-nya adalah taruh di sini ya. Sin A sama dengan apa? Sin A sudah tahu itu 2/3 ya. Ini 2/3 ya. Lalu cos A sama dengan apa? Cos A. Rumusnya sami ya. Sami. Sampingnya ini A, sampingnya berarti ini. Berarti min akar 5. Min akar 5. Miringnya tetap ini berarti 3. Lalu tan A ya. Sama dengan apa? Desa ya. Desa. Depan per samping. Berarti sama dengan berapa D-nya? D-nya 2, sa-nya min akar 5. Itu tan. Maka sekarang kalau ditanya sin 2A itu berarti 2. Sin A-nya tadi 2/3, 2/3. Cos A-nya ini min akar 5/3. Maka sama dengan langsung aja 2 kali 2 4 kali min berarti min 4 akar 5, 3 kali 3 9. Nah ini sudah sin 2A. Paham ya sin 2A? Rumus sudah terangkan. Makanya saya bilang tadi soal ini cukup mudah. Cuman apa? Harus hati-hati di sini ya. Ini kalau gambarnya kamu pakai ini salah ya. Salah, goblok ini ya. Jadi ingat-ingat itu selalu ya. Yang B sekarang apa? Yang B yang tanya. Cosinus 2A berarti sama dengan apa itu? Pakai rumus gini, cos kuadrat A min sin kuadrat A ya. Cosnya itu sama dengan ini min akar 5. Min akar 5/3 kuadrat dikurangi sinnya adalah 2/3 kuadrat ya. Sama dengan min dikuadratkan itu plus, akar 5 dikuadratkan 5 berarti 5, 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung aja di sini per 9, 5 kurangi 4, 1. Jadi cos 2A sama dengan 1. Yang C sekarang, kalau yang C, coba yang C saya kerjakan di sini aja, biar nggak terlalu mepet di sana. C sama dengan tangan 2A itu berarti 2 tan A, rumusnya, dibagi 1 min tan kuadrat A. Ini rumus ya. Kenapa kok harus pakai rumus? Karena yang ditanya 2A. Tapi yang diketahui A. Maka harus diubah ke A dulu ya. Harus diubah ke A. Maka sama dengan berapa? 2. Tan A tadi sudah diketahui di sini. Tan A adalah 2 per min akar 5. Berarti di sini 2 per min akar 5 ya. Dibagi 1 min 2 min akar 5 kuadrat ya. Maka berarti nanti ke sini sama dengan berapa? 2 min kali 2 kali 2 itu min 4 per akar 5 dibagi 1 min 2 kuadrat 4 per min dikuadratkan plus akar 5 kuadrat 5. 1 ini min 4 per akar 5, 1 ini adalah bisa diubah menjadi 5 per 5. Berarti 5 per 5 dikurangi 4 per 5 itu 1 per 5. Sehingga 1 per 5 bisa ke atas menjadi min 20 per akar 5. Biasanya jawaban seperti ini tidak disiapkan, maka akar 5 kita kalikan dengan akar 5, akar 5-nya hilang. Menjadi min 20 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5, min 20 bagi 5,
4. Berarti menjadi min 4 akar 5. Itu yang tangan 2A. Oke? Ada pertanyaan dari situ? Tidak sulit ya, cuman harus hati-hati di sini. Harus hati-hati di sini. Setiap mengerjakan soal trigonometri, perhatikan sudut yang diketahui. Apakah di kuadran 1 atau di kuadran 2 atau di kuadran 3 atau di kuadran 4. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang trigonometri untuk sudut rangkap ya, untuk sudut rangkap. Sebelum saya lanjutkan, barangkali saya memberikan suatu masukan atau nasihat, katakanlah seperti itu, bahwa kalau kita itu ingin sukses, maka kita harus tahu kuncinya sukses ya. Ada banyak sekali kunci sukses itu yang bisa kita laksanakan ya. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa untuk bisa sukses itu kita harus taat kepada orang tua. Itu satu cara ya. Itu dilaksanakan ya. Terus yang kedua sekarang misalnya untuk sukses itu perbanyak bersedekah. Nah, perbanyak memberi orang lain yang kurang mampu gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau kita bersedekah uang 5.000 misalnya, maka orang yang kita kasih itu berdoa, semoga kamu sukses ya nak. Gitu. Lalu bersedekah ke yang lain, semoga kamu sukses. Bersedekah ke yang lain, semoga kamu sukses. Semakin banyak kamu bersedekah, semakin banyak mendoakan kamu agar kamu sukses. Oke, jangan medit ya, kalau ingin sukses jangan medit, jangan pelit. Menjadilah orang yang dermawan ya. Menjadi orang yang dermawan agar orang itu banyak mendoakan kamu agar sukses. Oke, kita lanjut materi kita dengan contoh yang kedua. Diketahui sin X kali cos X sama dengan A, di mana 0 lebih kecil X lebih kecil pi per 4. Nah ini kamu perhatikan ini ya. Kalau ini tidak kamu perhatikan, kamu bisa salah ya. Kamu bisa salah. Yang ditanya tangin 2X sama dengan berapa gitu. Oke, kita tulis lagi soalnya, jawab sin X sama dengan cos X sama dengan A. Soalnya sama ya. Kalau kamu sudah sering mengerjakan soal, maka langsung di otak kita itu muncul ide, ini langsung dikalikan 2 gitu ya. Menjadi apa? 2 sin X kali cos X sama dengan A kali 2, 2A gitu ya. Untuk apa kita kalikan 2? Agar yang ini bisa kita ubah menjadi ini, sin 2X sama dengan 2A. Kan kamu punya rumus sudut rangkap, sin 2X itu sama dengan apa? 2 sin X cos X. Iya toh? Oke, kita lanjut. Setelah ketemu ini, yang ditanya tanggal 2X, perhatikan ini sudah sama nih. Sama-sama 2X, berarti sudah mau selesai ini ya. Ini kamu bisa anggap gini, sama dengan 2A per 1 gitu ya. Ini berarti apa? Sin itu adalah demi ya, depan per miring. Sekarang kita ketahui dulu X-nya itu ada di kuadran berapa. Karena di sini 2X, maka kita harus tahu 2X itu di kuadran berapa. Yang diketahui X seperti ini, diketahui di soal ya, saya tulis di sini 0 lebih kecil X lebih kecil pi per 4. Agar ini menjadi 2X, saya kalikan 2 ya. 2 kali 0, 0. X kali 2, 2X. Pi per 4 kali 2 itu pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. 0 sampai 90 itu di kuadran 1. Nah, kalau digambar itu di kuadran 1 begini gambar. Ini kuadran 1 begini. Gambar aja segitiga siku-siku pokoknya ya. Di kuadran 1. Ini menunjukkan di kuadran 1 ya. Kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini.
Di sini 2x sesuai dengan ini 2x ya. Itu. Maka sin 2x itu demi depan bermiring, berarti depan itu sini. Depannya berapa ini? Depannya adalah 2a. Berarti di sini 2a, ya. Miringnya 1, berarti di sini 1. Untuk mencari ini gimana? Pitagoras ya. Langsung aja ya. Pitagorasnya begini, akar 1 kuadrat, ini 1 kuadrat min 2a kuadrat. Ini kalau ada kayak gini dikasih kurung ya. Sebab kalau enggak bisa salah kamu, jadi 2a kuadrat nanti hasilnya. Ya, dikasih kurung. Sama dengan apa? Akar 1 kuadrat itu 1 min 2 kuadrat itu 4a kuadrat. Paham ya ini? Yang ditanya adalah tan 2x. Berarti langsung aja tan 2x itu adalah desa gitu ya, desa. Mana 2x ini? Depan per samping. Berarti depannya adalah 2a, sampingnya akar 1 min 4a kuadrat. Kebetulan jawaban yang disiapkan seperti ini. Maksud saya kebetulan kenapa? Biasanya jarang bentuk akar itu ada di bawah. Tapi ini SBMPTN tahun 2002, ternyata ini ada di bawah. Ini sudah disiapkan langsung, berarti ini selesai ya. Itu contoh yang kedua. Jadi kalau kamu cukup paham di sini nih, langsung punya ide kalikan 2. Nah itu untuk cepat seperti itu latihan soal yang banyak ya. Bukan nyari cara yang cepat ya. Omong kosong kalau kamu ikut SBMPTN pakai cara cepat ya. Omong kosong, pasti kamu nggak diterima ya. Yang betul itu apa? Banyak latihan soal sehingga apa? Otakmu cepat, sehingga ngerjakan soalnya cepat. Oke, seperti itu. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan contoh nomor 3. Nomor 3 ini juga saya ambilkan dari SBMPTN. Coba kita lihat soalnya. Kalau kita baca soalnya, panjang sisi alas BC sebuah segitiga sama kaki ABC adalah P. Kalau saya gambar seperti ini segitiga ABC sama kaki berarti AB sama dengan AC ya, sama kaki berarti. Terus di situ dikatakan panjang BC sama dengan P. Ini alasnya ini. Ini P diketahui. Terus berikutnya, garis tinggi CD. Ingat-ingat kalau dikatakan garis tinggi itu berarti garis tegak lurus alas ya. Di sini dikatakan garis tinggi BD, berarti dari B itu ada garis tinggi ini. BD garis tinggi, karena garis tinggi makanya siku-siku ya. Terus kalimat berikutnya, dan garis tinggi CE berarti dari C itu ada garis tinggi ke sana, ini siku-siku, terus berpotongan di K. Nah ini garis ini dan garis itu berpotongan di K. Ini kita beri nama K ya, K. Terus jika BD sama dengan Q, BD mana BD? Ini ya, ini sama dengan Q, gitu. Terus, maka sinus sudut DKE adalah DKE, mana DKE ini? DKE, berarti ini yang ditanya. Sin sudut DKE sama dengan berapa? Nah ini. Itu dari kalimat soal digambarkan seperti itu. Nanti jawabannya dalam P dan Q ya. Jadi ada P-nya, ada Q-nya jawabannya. Ini kalau kamu tidak pengalaman mengerjakan soal, maka kamu akan kesulitan bagaimana cara memulainya. Tapi kalau kamu sudah pengalaman, maka coba, karena ini yang saya tanya ya. Ini yang ditanya, maka saya misalkan sudut ini adalah alfa gitu ya. Itu saya misalkan sudut alfa. Coba kalau kita ambil segitiga ini,
BCD. BCD siku-siku di mana? Di D ya. Kalau saya ambil begini nanti, di sini aja saya ngambilnya. Nah ini D siku-siku, di sini B, ini C. Di sini saya misalkan alfa itu. Terus BD-nya tahu, di sini P ya. BC-nya tahu. Oh ini Q. BC-nya tahu yaitu P. Terus kalau kamu ambil segitiga ini, kalau ini saya beri nama F ini, CFA kalau diambil, maka segitiganya begini, siku-siku di F ya. Ini kalau saya ambil begini, di sini C, di sini A, di sini F, gitu ya. Di C itu diketahui alfa sama ya, dengan ini sama. B, D-nya siku-siku ya. Ini alfa. Terus berikutnya di sini siku-siku, berarti di sini 90 min alfa ya, 90 min alfa. Dari mana? Ini tambah ini harus 190. Kalau ini sudah 90 berarti ini tambah ini 90. Kalau ini sudah alfa berarti ini 90 min alfa gitu. Oke ya. Coba kamu ambil lagi segitiga itu, ADK. Siku-siku di mana ADK? Di D ya. Jadi kalau saya ambil begini, memang ini kalau nggak diambil gini, membayangkannya agak sulit ini. Siku-siku di D, di sini K, di sini A. Ya. Di sini siku-siku. Terus sudut DAK itu berapa? DAK. Mana DAK itu? DAK itu ini, DAK. Sama aja dengan sudut ini. Berarti ini 90 min alfa. Di A ini adalah sudut 90 min alfa. Berarti kalau ini 90 min alfa berarti ini alfa. Nah, saya gambarkan kayak gini itu yang penting ini loh. Sudut DKA itu adalah alfa. Mana DKA itu ini? DKA. Ini ternyata alfa. Berarti dari gambar itu kelihatan bahwa sudut DKE itu sama dengan 2 alfa ini. Sudut ini sama dengan alfa tambah alfa. Sehingga yang ditanya itu sin 2 alfa ini. Berapa sin 2 alfa? Rumusnya kan gini, 2 sin alfa cos alfa. Nah, di antara ini coba, di antara segitiga ini, mana yang akan kita pakai untuk jawab itu? Kita pakai yang ini. Kenapa? Karena ini sudah ada B-nya, sudah ada Q-nya. Tinggal nyari CD. CD berapa ya? Kita cari. CD, di sini aja ya CD kita cari. CD sama dengan akar P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Berarti P kuadrat kurangi Q kuadrat. Berarti ini sama dengan apa? 2 sin alfa. Perhatikan nih, sin itu depan per miring. Berarti depannya itu Q, miringnya adalah P ya. Ini depan per miring Q per P. Cos alfa samping per miring, sampingnya CD, CD-nya itu. Berarti berapa CD? Akar P kuadrat min Q kuadrat. Dibagi miringnya tetap P. Sehingga nanti sama dengan 2Q akar P kuadrat min Q kuadrat, P kali P kuadrat. Nah ini jawabnya. Kita lihat jawaban yang disiapkan adalah 2Q akar P kuadrat min Q kuadrat per 2P kuadrat. Ini jawaban C ya. Gitu. Jadi perlunya latihan soal yang banyak itu ini, memisalkan ini. Kita punya ide langsung memisalkan ini gitu ya, untuk bisa mengerjakan soal itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk rumus sudut rangkap ini. Tentunya kalian harus memperbanyak latihan-latihan soal. Salah satu yang kamu bisa coba adalah soal tantangan yang ada di belakang ya. Kamu coba, tidak mesti kamu betul, yang penting nyoba dulu. Ingat satu hal yang sering kita sampaikan, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Jadi mari coba terus menerus ya, dan diskusikan. Kalau kesulitan diskusikan.
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.